Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farizi, mahasiswa Universitas Nasional Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses di era Smart Society 5.0 pada mata kuliah ICT Technopreneurship and Leadership ruang 03. Kata pengantarnya, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses di era Smart Society 5.0. Harapan saya, semoga makalah ini menambah pengetahuan maupun pengalaman bagi para pembaca serta dapat memperbaiki bentuk maupun isi makalah agar dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya. Karena keterbatasan dan pengalaman yang saya miliki, saya yakin masih banyak kekurangan di dalam makalah ini. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Pendahuluan. Pada zaman yang serba modern ini, manusia semakin tak bisa terpisahkan dari teknologi dalam kesehariannya. Di rumah, di kantor, di jalanan, bahkan di toilet pun kita tak bisa lepas dari teknologi. Kebutuhan akan teknologi ini semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Akan tetapi tidak dibarengi dengan kapasitas dari teknologi yang semakin menipis. Manusia modern saat ini sangat haus teknologi, akan tetapi sumber daya teknologi terkadang tak bisa menjawab 100% dari kebutuhan tersebut. Elektrifikasi dan digitalisasi merubah cara manusia beraktivitas, mulai urusan dapur hingga strategi negara. Sekarang, seorang ibu tidak perlu memercikan api dengan korek api ketika akan memasak di dapur, dan seorang ayah dapat mengantisipasi bau setelah merokok yang dikeluhkan anak dan istrinya dengan rokok elektrik atau vape. Perkembangan teknologi industri bermula sejak awal peradaban manusia pada masa purbakala. Teknologi masih minim serta sangat bergantung pada alam, berburu dan memanfaatkan apapun yang ditemukan menjadi sokongan hidup. Diyakini pada masa itulah dimulai pola society 1.0 atau hunting society. Lalu, seiring dengan meningkatnya keilmuan manusia, mulai dikenal revolusi society atau 2.0 yang biasa disebut dengan agricultural society. Dan yang ketiga adalah cara mendapatkan makanan berubah dari mengumpulkan menjadi memproduksi atau bercocok tanam, dan tatanan sosial mulai dikenal. Berikutnya, revolusi society 3.0, pola kerja beralih dari tenaga manusia menjadi menggunakan mesin sehingga produksi massal dapat dilakukan. Nah, di sini saya mengambil beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa itu Smart Society 5.0? Yang kedua, ada kompetensi apa yang harus dimiliki di era Smart Society 5.0. Yang ketiga, apa saja kompetensi yang dibutuhkan profesional IT pada era 5.0. Dan yang terakhir, bagaimana cara implementasi kompetensi di bidang IT pada era 5.0. Tujuan penelitiannya adalah yang pertama, definisi dari Society 5.0 itu sendiri. Yang kedua, bagaimana cara dan konsep Society 5.0. Yang ketiga, apa saja kelebihan dan kekurangan Society 5.0. Yang terakhir, kompetensi utama karir profesional di bidang IT di era 5.0. Yang pertama, apa sih Society 5.0 itu sendiri? Masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial dengan sistem yang sangat mengintegrasikan ruang dunia maya dan ruang fisik. Society 5.0 diusulkan dalam rencana dasar sains dan teknologi kelima sebagai masyarakat masa depan yang harus dicita-citakan oleh Jepang. Society 5.0 ini merupakan perkembangan dari Society 1 sampai dengan 4 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bagaimana cara mencapai Society 5.0? Yang pertama, dalam Society 5.0 atau information, berbagai pengetahuan dan informasi lintas bagian tidak cukup dan kerjasama itu sulit karena ada batasan untuk apa yang dapat dilakukan orang. Tugas mencari informasi yang diperlukan dari meluapnya informasi dan menganalisanya adalah suatu beban. Dan tenaga kerja serta ruang lingkup tindakan dibatasi juga karena dari berbagai tingkat kemampuan. Juga karena berbagai pembatasan pada isu-isu seperti penurunan angka kelahiran dan populasi yang menua dan depopulasi lokal. Sulit untuk merespon secara memadai. Yang kedua, reformasi sosial atau inovasi dalam Society 5.0 akan mencapai masyarakat berwawasan ke depan yang memecah rasa stagnasi yang ada. Sebuah masyarakat yang anggotanya saling menghormati satu sama lain, melampaui generasi, dan masyarakat Society 5.0 di mana setiap orang dapat memimpin kehidupan yang aktif dan menyenangkan. Contohnya seperti dengan informasi yang melimpah, pencarian dan analisis information
diinginkan sulit dan memberatkan. Namun di Society 5.0 ini ada yang disebut dengan Artificial Intelligence, yaitu dengan membebaskan manusia dari pekerjaan yang berat dalam menganalisis sejumlah informasi besar. Nah, bagaimana cara kerja Society 5.0? Society 5.0 mencapai tingkat konvergensi yang tinggi antar ruang maya atau ruang virtual dan ruang fisik atau ruang nyata. Dalam masyarakat informasi masa lalu, masyarakat 4.0, orang akan mengakses layanan cloud atau database di dunia maya melalui internet dan mencari, mengambil, dan menganalisis informasi atau data. Di masyarakat 5.0 itu, sejumlah besar informasi dari sensor di ruang fisik terakumulasi di dunia maya. Di dunia maya, data besar ini dianalisis dengan kecerdasan buatan atau AI, dan hasil analisis diumpamakan kembali ke manusia dalam ruang fisik dalam berbagai bentuk. Dalam masyarakat informasi masa lalu, praktik umum adalah mengumpulkan informasi melalui jaringan dan dianalisis oleh manusia. Namun di masyarakat 5.0, orang, benda, dan sistem semuanya terhubung di dunia maya, dan hasil optimal yang diperoleh AI melebihi kemampuan manusia diumpankan kembali ke ruang fisik itu sendiri. Proses ini membawa nilai baru bagi industri dan masyarakat dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin. Nah, berikutnya ada kemampuan yang harus dimiliki di era Smart Society 5.0. Yang pertama ada peningkatan skill, yang kedua ada pengambilan keputusan dan komunikasi, yang ketiga adalah analytical thinking, kreativitas, dan fleksibilitas, dan yang terakhir ada peningkatan keterampilan digital. Nah, kesimpulan yang saya dapat adalah kemajuan teknologi di era Society 5.0 membuat segala sesuatu mengalami perubahan. Pekerjaan salah satunya. Sejumlah pekerjaan manusia diprediksi bakal digantikan oleh otomasi dengan harapan dapat bekerja lebih cepat dan mengurangi kesalahan. Hal ini membuat masa depan pekerjaan yang terdapat otomasi tiba lebih awal. Berikut skill yang kamu perlukan atau kamu asah untuk menghadapi otomasi di era Society 5.0. Yang pertama, tadi ada peningkatan skill, yang kedua ada pengambilan keputusan, yang ketiga adalah analytic thinking, dan yang keempat ada peningkatan keterampilan digital. Saran saya adalah dikarenakan konsep dari teknologi Society 5.0 ini yang masih belum bisa terrealisasikan secara utuh, sebaliknya negara lain dan negara kita tidak perlu berburu mengejar konsep Society 5.0, apalagi Indonesia masih mengejar ketertinggalan di Society 4.0. Konsep Society 5.0 ini tentunya belum bisa diterima oleh masyarakat secara langsung. Sebaiknya negara yang ingin menerapkannya memberi pendidikan tentang konsep dan teknologi Society 5.0. Di dalam konsep Society 5.0 ini, teknologi terbaru tentunya diperlukan untuk merealisasikannya. Sebaiknya negara yang ingin merealisasikannya memperbarui teknologi mereka secara keseluruhan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.